Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ricky Ofnalto SPD, asal SMP Negeri 16 Kota Jambi, peserta CGP Angkatan 9 Kota Jambi tahun 2023. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan LK 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Ki Hajar Dewantara. Mari kita saksikan bersama-sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan yaitu seperti cukup hanya memberikan materi pembelajaran di kelas, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih utama ketimbang memperhatikan karakter murid. Melihat dari aspek nilai kognitif saja, ketika selesai melaksanakan kegiatan penilaian, saya hanya melihat nilai hasil pengetahuan anak saja. Di samping itu, bila nilai sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dinyatakan berhasil. Bahkan murid sebagai objek pembelajaran. Kemudian juga pembelajaran berpusat pada guru, teacher center, sehingga pada hakikatnya ketika saya mengajarkan siswa saya di sekolah, saya tidak memiliki keberpihakan kepada murid. Sehingganya pembelajaran tertumpu kepada guru sebagai pusat dari segala ilmu. Di samping itu, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dengan materi yang saya sampaikan di dalam kelas. Dikarenakan saya mempergunakan metode teacher center karena segala pembelajaran berpusat kepada guru. Lalu ketika pembelajaran, saya hanya meminta murid menghafal materi apa yang telah saya sampaikan. Sehingganya saya tidak memikirkan apakah murid betul-betul paham dengan materi yang sudah saya ajarkan. Kemudian kadangkala saya sering mengeluh ketika murid banyak yang mendapatkan nilai yang rendah terhadap materi yang saya ajarkan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah belum tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa selama ini saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam hal masih belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran di kelas secara menyeluruh, tidak hanya berpedoman kepada aspek kognitif saja. Seharusnya saya harus memperhatikan aspek pembelajaran yang lain, seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, sehingga terciptalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebagai seorang guru, saya harus menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kemudian guru harus menjadi seorang fasilitator pendidikan. Saya harus memberikan fasilitas kepada siswa dalam mempelajari kegiatan pembelajaran dengan baik. Tidak hanya berpusat kepada guru, namun saya memberikan
fasilitas yang baik kepada siswa sehingga siswa dapat berekspresi sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Guru harus ikhlas, sabar, dan penuh ketulusan hati agar terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Jadi ketika pembelajaran di dalam kelas, saya harus merancang sedemikian rupa sehingga materi pembelajaran yang akan saya ajarkan nantinya di dalam kelas dapat lebih menyenangkan dan membangkitkan semangat siswa untuk bereksperimen dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian di dalam mempersiapkan dan merancang pembelajaran, saya menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena pada dasarnya tugas seorang guru adalah menuntun, bukan menuntut, dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwasanya kita seorang guru hanya bisa menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai bibit, menanam bibit, dan merawat bibit, sehingganya bibit yang kita tanam tadi akan tumbuh dengan baik apabila kita merawat dan menyiramnya dengan baik. Begitulah sebaliknya kita terhadap murid. Dalam hal ini di SMP Negeri 16 Kota Jambi, kami telah melaksanakan kegiatan yang berupa pemilihan pengurus OSIS, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan kami melaksanakannya dengan sistem pemilu langsung, umum, bebas rahasia, sehingganya dalam hal ini siswa dapat melihat dan mencoba melaksanakan kegiatan pemilihan tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun. Dan alhamdulillah pemilihan calon ketua OSIS dan wakil serta pengurus OSIS telah berjalan dengan baik di SMP Negeri 16 Kota Jambi. Semua adalah berkat kerjasama, kolaborasi, dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Demikianlah video singkat dari kami. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.